Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Kita mulai dari pengertian orde reaksi. Orde reaksi adalah bilangan pangkat dari faktor konsentrasi dalam persamaan laju reaksinya. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan, dimisalkan A kali, dan ternyata laju reaksi naik menjadi B kali, maka bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat orde sama dengan B. Persamaan laju reaksi hanya bisa dinyatakan setelah dilakukan eksperimen. Dengan demikian, laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksi. Misalkan ada suatu persamaan reaksi A dan B, A direaksikan dengan B, menghasilkan C. Persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N, di mana V menunjukkan laju reaksi, K menunjukkan tetapan laju reaksi, M adalah orde reaksi terhadap A, N adalah orde reaksi terhadap B. Sehingga orde reaksi totalnya yaitu jumlah M dan N. Bagaimana cara menentukan orde reaksi? Yang pertama, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Kedua, sebagian besar reaksi sulit diamati tahap-tahapannya, sehingga orde reaksi terhadap suatu ya ditentukan melalui eksperimen dengan membandingkan perubahan laju yang terjadi jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan. Jadi, konsentrasi zat tersebut dinaikkan, konsentrasi zat lain dibuat tetap. Untuk data eksperimen yang hanya diketahui waktu reaksinya, maka laju reaksinya bisa dituliskan. Dimisalkan pada reaksi A direaksikan B akan terbentuklah hasil. Diperoleh rumus sebagai berikut. V sama dengan seperti, di mana V menunjukkan laju reaksi, T menunjukkan waktu reaksi dalam detik. Contoh soal, di sini 1 reaksi 2NO direaksikan dengan Br2, terbentuklah 2NOBr, mempunyai tahapan reaksi sebagai berikut. NO direaksikan dengan Br2, maka terbentuk NOBr2, reaksi berlangsung lambat. NOBr2 direaksikan dengan NO, terbentuklah 2NOBr, di mana reaksi berlangsung cepat. Tuliskan persamaan laju reaksinya. Pembahasan dari soal tersebut, jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka orde reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat, sehingga persamaan laju reaksinya bisa dituliskan V sama dengan K konsentrasi NO dikalikan dengan konsentrasi Br2. Contoh kedua, data percobaan untuk reaksi A direaksikan dengan B, maka terbentuklah AB. Diperoleh data percobaan 1, 2, dan 3, di mana untuk konsentrasi A percobaan 1 adalah 0,10, 2 0,30, 3 0,10. Untuk konsentrasi B percobaan 1 0,05, percobaan 2 0,05, percobaan 3 0,20. Di sini untuk lajunya dalam keadaan satuan molar per sekon atau detik, di mana percobaan 1 menunjukkan 20, percobaan 2 180, dan percobaan 3 320. Pertanyaannya, tentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi totalnya.
Untuk pembahasannya kita menggunakan rumus umum laju reaksi. V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikalikan konsentrasi B pangkat N. Kemudian kita akan mencari masing-masing order reaksi baik dari A dan B. Pertama, perhatikan kita ambil data 1 dan 2. Di sini kita akan mencari order reaksi terhadap si A. Kenapa kita mengambil 1 dan 2? Karena di 1 dan 2 kalau kita mau mencari order reaksi terhadap si A, maka kita akan mengambil persamaan yang B di sini adalah dengan angka yang sama. Sehingga nanti bisa dihilangkan. Tinggal A-nya saja. Ya, di situ. Perhatikan untuk memasukkannya kita bisa menggunakan rumus persamaan laju umum. Kalau kita mengambil data 1 dan 2, maka rumusnya kita tuliskan sesuai dengan data percobaan. V1 itu menunjukkan percobaan 1, V2 menunjukkan percobaan 2. Jadi V1 sama dengan K kali konsentrasi A1 pangkat M kali konsentrasi B1 pangkat N. Dibagi V2 sama dengan K kali konsentrasi A2 pangkat M kali konsentrasi B2 pangkat N. K-nya kita hilangkan sehingga menjadi V1 bagi V2 sama dengan konsentrasi A1 bagi A2 pangkat M kali konsentrasi B1 bagi B2 pangkat N, sehingga kalau kita masukkan 20/180 sama dengan konsentrasi 0,10 dibagi 0,30 pangkat M kali konsentrasi 0,05 dibagi 0,05 pangkat N. Untuk konsentrasi B ternyata sama sehingga bisa kita hilangkan, sehingga hasilnya adalah 1/9 sama dengan 1/3 pangkat M, di mana M hasilnya adalah 2. Untuk selanjutnya yaitu mencari order reaksi terhadap B, yaitu di sini adalah N. Di sini kita langsung saja mengambil data 1 dan 3. Rumusnya hampir seperti yang pengambilan data 1 dan 2. Rumusnya menjadi V1 bagi V3 sama dengan konsentrasi A1 bagi A3 pangkat M dikalikan konsentrasi B1 bagi B3 pangkat N. Kita masukkan nilainya, yaitu 20 bagi 320 sama dengan konsentrasi 0,0 bagi 0,1 pangkat M kali konsentrasi 0,05 bagi 0,20 pangkat N menjadi 2/32 sama dengan konsentrasi 0,05 bagi 0,20 pangkat N, sehingga disederhanakan menjadi 1/16 sama dengan 1/4 pangkat N, sehingga N sama dengan 2. Jadi untuk order totalnya menjadi M ditambah dengan N, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4. Kemudian persamaan laju reaksinya menjadi V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 2 dikalikan dengan konsentrasi B pangkat 2. Selanjutnya kita masuk grafik order reaksi. Order reaksi merupakan pangkat dari konsentrasi, sehingga bentuk grafiknya adalah grafik perpangkatan. Misalnya ada reaksi X, maka terbentuklah hasil reaksi, merupakan reaksi pengurangan ZX. Maka persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat order reaksi yang ditunjukkan dengan M. Macam-macam order reaksi, diantaranya A reaksi order 0. Di sini persamaan laju reaksinya ditunjukkan V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 0, atau bisa disederhanakan V sama dengan K. Grafik laju reaksinya bisa dilihat pada gambar. B. Reaksi order 1. Persamaan laju reaksinya bisa dituliskan V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 1, atau bisa disingkat V sama dengan K kali konsentrasi X.
Grafik laju reaksinya bisa dilihat pada gambar. C. Reaksi orde 2. Persamaan laju reaksinya bisa dituliskan V sama dengan K kali konsentrasi X pangkat 2. Di mana grafik laju reaksinya bisa kita lihat pada gambar di bawahnya ini. Jadi bisa dilihat pada grafik di sini untuk reaksi orde 0 karena mempunyai kecepatan reaksi tetap, maka garisnya yaitu mendatar, lurus mendatar. Sedangkan untuk reaksi orde 1 mengalami kenaikan, dia berupa garis lurus ke atas. Sedangkan reaksi orde 2 juga mengalami kenaikan di sini, tetapi berbeda, dia agak melengkung ya.